Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari dengan NIM 24020010007. Saya dari kelas SIB. Nah, di sini saya ada tugas dari dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di mana tugasnya itu disuruh mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Nah, jadi di sini saya akan mereview materi tersebut. Nah, yang pertama kita mulai dari materi pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kita itu membahas dari mata kuliah ini sendiri, yaitu rekayasa perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan RPL. Nah, RPL itu adalah terjemahan dari software engineering, istilah yang mulai populer tahun 1968 lewat konferensi NATO. Nah, RPL sendiri bukan sekedar membuat program, tapi mencakup seluruh proses produksi, dari analisis kebutuhan, desain, coding, testing, sampai dengan pemeliharaan sistem. Nah, tujuan RPL itu ada 3. Yang pertama, kinerjanya tinggi, kedua, biaya rendah, dan yang ketiga, bisa jalan di berbagai platform. Nah, ruang lingkupnya itu juga luas. Ada recruitment, design, construction, testing, maintenance, configuration management, engineering management, dan tools dan methods. Nah, RPL sendiri itu juga berkaitan erat dengan ilmu lain seperti manajemen, matematika, ergonomika, dan rekayasa sistem. Nah, dan model acuan pengembangannya itu adalah SDLC dengan pola analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, perawatannya itu mempunyai 3 tipe. Yang pertama, korektif untuk bug, rutin atau preventif untuk monitoring berkala, dan sistem upgrade saat ada perubahan komponen. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kita masuk ke proses pembuatan software secara lebih praktis. Menurut Sommerfeld, software proses adalah pendekatan sistematis berupa aktivitas terurut untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Ada 6 tahapan prosesnya. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua analisis spesifikasi, desain software, implementasi, integrasi, dan maintenance. Nah, analisis kebutuhan itu adalah tahap paling kritis. Salah dalam tahap awal, maka tahap berikutnya itu udah pasti salah, karena dari awal kita udah salah. Nah, syaratnya itu harus lengkap, detail, dan benar, dengan 5 langkah seperti identifikasi, evaluasi, pemodelan, dan spesifikasi, dan review. Nah, sebelum pengembangan dimulai, ada studi kelayakan untuk menjawab apakah sistem sesuai tujuan organisasi, apakah bisa dibangun dengan teknologi yang ada, dan bisa diintegrasikan dengan sistem lain. Nah, setelah itu masuk desain sistem. Desain sistem itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu makro desain untuk memberi gambaran kepada user, dan internal design sebagai panduan teknis untuk programmer. Nah, di bagian akhir juga membahas konsep integrasi informasi atau enterprise integration, yaitu menggabungkan berbagai aplikasi dalam satu platform yang terpadu. Nah, di pertemuan ketiga itu kita membahas model-model pengembangan yang wajib kita kuasai. Nah, yang wajib kita kuasai itu minimal ada 6 model. Yang pertama, waterfall. Waterfall itu linear atau sekuensial, yaitu satu tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Cocok saat kebutuhan sudah jelas dari awal tapi tidak fleksibel terhadap perubahan. Kedua itu V-model. Nah, pengembangannya itu langsung dipasangkan dengan tahap pengujiannya membentuk huruf V. Yang ketiga yaitu model spiral, iteratif dan evolusioner dari BOM. Model spiral itu menggabungkan prototipe dengan pendekatan sistematis. Nah, tiap putarannya itu ada analisis resiko. Model spiral ini cocok banget untuk proyek yang lebih besar. Yang keempat yaitu ada prototipe. Nah, prototipe ini untuk kita tahap awal kayak untuk mengangan-angan belum jelas kita mau buat apa gitu. Nah, di prototipe ini kita mengumpulkan kebutuhan, lalu kita membuat prototipenya dan evaluasi. Nah, itu terus berulang sampai klien kita puas dengan hasilnya. Nah, yang kelima itu ada RAD atau Rapid Application Development. Nah, RAD itu komponen yang bisa dipakai ulang, kayak business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing, dan turnover.
Ya, yang terakhir yaitu yang keenam ada Agile. Agile itu paling fleksibel dan modern, prioritasnya pada kolaborasi, software yang berfungsi dan respon terhadap perubahan. Tidak ada satu model. Nah, di sini tidak ada satu model pun yang terbaik dari 6 model tersebut. Nah, pemilihan dari pengembangan itu tergantung skala proyek dan kejelasan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat kita itu akan membahas tentang Agile. Agile lahir karena metodologi lama seperti waterfall tidak mampu merespon perubahan kebutuhan yang terjadi di tengah pengembangan. Nah, Agile itu punya 4 nilai utama. Dalam Agile Manifesto, maksudnya itu individu dan interaksi lebih penting dari proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting dari dokumentasi tebal. Kolaborasi dengan klien lebih penting dari negosiasi kontrak, dan merespon perubahan lebih penting dari mengikuti rencana. Dari 4 nilai utama Agile tersebut, lahirlah 12 prinsip Agile. Prioritaskan kepuasan klien, siap terhadap perubahan, deliver software secara rutin, komunikasi langsung, dan tim yang mengatur dirinya sendiri, dan lain-lain. Nah, di Agile ada beberapa model yang dibahas. Yang pertama, XP atau Extreme Programming. Itu dia itu tim kecil yang menengah. Nah, di situ ada 4 tahap. Yang pertama, planning, design, coding, dan testing. Dengan konsep pair programmer, ASD atau Adaptive Software Development, ada 3 aktivitas seperti speculation, collaboration, dan learning. Nah, selanjutnya yaitu ada DSDM, yaitu framework yang berbasis prototype instrumental, membangun 80% proyek dalam 20% waktu total. Nah, Scrum paling populer saat ini, menggunakan sprint 1-4 minggu, produk backlog, dan daily stand-up. Kristal, metodologi yang disesuaikan dengan ukuran dan kekritisan proyek. Lalu ada FDD, Feature Driven Development, cocok untuk tim 10-250 developer, dan RUP atau Rational Unified Process. Terdapat 4 fasenya: inception, elaboration, construction, dan transition. Nah, selanjutnya itu di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima itu kita membahas tentang software requirement. Requirement adalah gambaran layanan dan batasan sistem yang akan dibangun. Nah, di sini software requirement specification fungsinya adalah untuk menjembatani komunikasi antara klien dan developer agar punya visi yang sama. Nah, SRS yang baik menetapkan kesepakatan di awal dan menjadi referensi validasi produk akhir. Nah, kebutuhannya dibagi menjadi 2, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, layanan apa yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu. Nah, kalau kebutuhan fungsional itu menjelaskan batasan dalam properti sistem seperti kecepatan, keamanan, keandalan, standar, dan sebagainya. Non-fungsional bisa lebih kritis dari fungsional kalau tidak terpenuhi. Nah, sistem bisa jadi tidak berguna. Non-fungsional sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, persyaratan produk atau cara kerja produk. Yang kedua, ada persyaratan organisasi, kebijakan, dan standar. Yang ketiga, ada persyaratan eksternal, hukum dan regulasi. Ada juga persyaratan domain, yaitu kebutuhan yang berasal dari domain spesifik aplikasi sendiri. Nah, lanjut di pertemuan ke-6, kita akan membahas software engineering, yaitu sistem engineering atau rekayasa sistem. Sistem engineering itu adalah pendekatan interdisipliner untuk merancang, membangun, dan mengelola sistem yang kompleks sepanjang siklus hidupnya. Intinya, rekayasa sistem memastikan semua komponen dalam sebuah sistem bisa bekerja bersama sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, sebuah sistem berbasis komputer terdiri dari 4 elemen utama. Software, yaitu program dan struktur data. Hardware, yaitu perangkat elektronik dan fisik. Lalu yang ketiga ada people, yaitu pengguna dan operator sistem. Dan yang terakhir yaitu database, kumpulan data yang terorganisir dan persisten. Nah, sistem engineering itu memiliki 2 bentuk utama. Yang pertama, business process engineering dan product engineering. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-7 kita akan membahas coding.
Kita akan membahas perancangan arsitektur perangkat lunak. Menurut Roger Pressman, perancangan perangkat lunak adalah sebuah proses yang menghasilkan model atau representasi yang menampilkan ketegasan, komoditas, dan kemudahan untuk dipahami. Singkatnya, perancangan adalah jembatan antara analisis kebutuhan dan implementasi kode program. Ada 4 objek utama dalam perancangan. Yang pertama, perancangan data. Yang kedua, perancangan arsitektur. Dan yang ketiga, perancangan antarmuka. Dan yang terakhir, perancangan prosedural. Nah, dalam model arsitektur, klasifikasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, data centered, lalu object oriented, layered, call and return, dan data flow. Nah, prinsip antarmuka yang baik itu ada 3. Let the user in control, reduce the memory load, dan make the interface consistent. Selanjutnya kita akan membahas materi di pertemuan 8. Yaitu kita membahas sistem modeling atau pemodelan sistem, yaitu proses membangun model abstrak dari sebuah sistem untuk memahami dan mendokumentasikan strukturnya. Pemodelan sistem itu umumnya dilakukan menggunakan notasi grafis berbasis UML atau Unified Modeling Language. Model digunakan dalam 3 momen: saat analisis kebutuhan, untuk memahami sistem yang ada, saat desain untuk menjelaskan sistem kepada tim developer, dan setelah implementasi untuk mendokumentasikan sistem. Nah, di sini juga ada 4 tipe model sistem yang penting. Pertama, konteks model, lalu interaction model, yang ketiga struktural model, dan yang keempat behavioral model. Nah, di pertemuan ke-9 kita membahas preskriptif proses model, yaitu model-model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat terstruktur dan sistematis untuk mengelola proyek skala besar. Model pertama yang dibahas lebih dalam adalah waterfall. Meski banyak yang menganggapnya usang, model ini masih bisa digunakan dalam situasi tertentu. Masalah utamanya itu ada 3. Proyek nyata jarang mengikuti alur sekuensial. Yang kaku, pelanggan sulit menyatakan semua kebutuhan di awal dan produk yang berjalan baru tersedia di akhir proyek, sehingga butuh kesabaran ekstra dari klien. Nah, selanjutnya ada instrumental model, yaitu menggabungkan elemen waterfall yang diterapkan secara iteratif. Perangkat lunak dibangun dan dikirimkan dalam beberapa increment atau potongan fungsional. Nah, increment pertama adalah produk inti yang langsung dipakai oleh pelanggan, lalu dikembangkan terus berdasarkan evaluasi dan umpan balik. RAD atau Rapid Application Development adalah versi cepat dari model ini. Selesai dalam 60 hingga 90 hari dengan pendekatan berbasis komponen dan beberapa tim yang bekerja paralel. Selanjutnya di pertemuan 10, kita membahas pemrosesan pesanan B2B atau Business to Business Order Processing System. Nah, proses perancangan arsitektur itu terdiri dari 4 subproses utama. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan alternatif arsitektur, analisis trade-off, dan pemilihan desain terbaik. Nah, proses ini tidak berjalan secara kaku dan linear, melainkan secara konkuren dengan banyak umpan balik antara berbagai pemangku kepentingan seperti requirement engineer, arsitek, product manager, dan quality assurance manager. Ada 5 alternatif arsitektur yang dirancang dan dibandingkan. Pertama, modified pipe and filter. Data mengalir melalui serangkaian filter yang masing-masing melakukan transformasi, mudah dipahami dan dikembangkan. Namun, performa waktu bisa lebih lambat. Kedua dan ketiga adalah 2 varian Object Oriented UML. Menggunakan kelas diagram untuk memodelkan objek-objek seperti customer, ordering, shipping, invoice, dan payment. Unggul dalam maintainability, reachability, dan portability, tapi memerlukan lebih banyak waktu dan memori. Nah, di pertemuan ke-11, materi yang dibahas adalah Distributed System Architecture atau arsitektur sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk bertukar informasi serta berbagi sumber daya melalui jaringan.
Komunikasi data yaitu proses pertukaran informasi antar perangkat dalam satu jaringan. Komunikasi data menjadi dasar terbentuknya sistem terdistribusi karena memungkinkan berbagai komputer saling berinteraksi dan bekerja sama secara diam-diam, secara bersama-sama. Selanjutnya dijelaskan di sini juga membahas klasifikasi jaringan berdasarkan jangkauannya, mulai dari jaringan skala kecil hingga jaringan luas seperti local area network, wide area network. Nah, LAN digunakan untuk area terbatas seperti kampus atau kantor. Sedangkan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan dalam wilayah yang lebih luas, bahkan antar kota atau negara. Nah, di sini juga membahas perkembangan sistem terdistribusi dari komputer tunggal hingga jaringan modern. Selain itu, dijelaskan mengenai middleware, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi atau sistem agar dapat saling berkomunikasi. Ada dua jenis middleware yang dikenalkan adalah Remote Procedure Call (RPC) dan Message Oriented Middleware (MUM). Nah, selanjutnya di pertemuan 12, materi yang dibahas adalah User Interface Design atau perancangan antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna itu adalah bagian sistem yang langsung berinteraksi dengan pengguna sehingga harus dirancang agar mudah dipahami, nyaman digunakan, dan konsisten. Materi ini menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah aplikasi tidak hanya ditentukan oleh fungsi yang dimilikinya aja, tetapi juga oleh kemudahan pengguna dan mengoperasikannya. Oleh karena itu, terdapat 3 prinsip utama atau golden rules dalam desain antarmuka, yaitu memberikan kendali kepada pengguna, mengurangi beban ingatan pengguna, dan menjaga konsistensi tampilan sistem. Nah, proses perancangan antarmuka yaitu meliputi analisis pengguna, desain antarmuka, pembangunan antarmuka, hingga evaluasi antarmuka. Nah, selanjutnya di pertemuan 13 kita membahas real time software, sistem atau yang lebih dikenal sistem real time gitu aja. Sistem real time merupakan sistem yang harus memberikan respon dalam batas waktu tertentu sehingga hasil yang diberikan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini dijelaskan karakteristik sistem real time. Seperti tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya, serta pendekatan desain yang digunakan untuk menghasilkan sistem yang cepat dan responsif. Nah, dalam pengembangannya terdapat beberapa tahapan penting, mulai dari perancangan arsitektur perangkat lunak, pembagian subsistem, perancangan fitur, hingga perancangan tugas yang akan dijalankan sistem. Selain itu, di sini juga membahas jenis sistem real time, yaitu hard real time yang menuntut ketepatan waktu secara mutlak dan soft real time yang masih dapat mentoleransi sedikit keterlambatan. Nah, di materi pertemuan terakhir, di sini kita membahas Object Oriented Analysis and Design atau yang biasa kita familiar OOAD. Materi ini menjelaskan bagaimana sistem dianalisis dan dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek, yaitu dengan memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Nah, pembahasan ini dimulai dari konsep dasar kelas dan objek. Kelas merupakan cetak biru yang digunakan untuk membuat objek, sedangkan objek adalah implementasi nyata dari kelas tersebut. Nah, setiap objek itu memiliki atribut, state, dan behavior yang menggambarkan karakteristik serta perilakunya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas method and message, yaitu cara objek menjalankan fungsi dan berkomunikasi dengan objek lainnya. Nah, selain itu dijelaskan pula konsep encapsulation yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Konsep penting lainnya itu adalah inheritance dan polymorphism. Inheritance memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, sedangkan polymorphism memungkinkan penggunaan metode yang sama untuk berbagai objek dengan perilaku yang berbeda. Nah, yang terakhir kita membahas hubungan antar objek seperti association dan aggregation, serta berbagai metodologi dan teknik pemodelan yang digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Nah, jadi itu adalah hasil review dari materi pertemuan pertama sampai 14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.